Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, jam 1.40 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu atau teman-teman operator ARD khususnya. Ini saya mencoba untuk menginformasikan kepada teman-teman semua bagaimana kita merubah semester dari ARD dari semester ganjil ke semester genap. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan PDI yang dari semester 1 kemudian mengerjakan data, ini banyak sekali kasus, ternyata begitu sudah rubah semester, sudah rubah tahun ajaran, kemudian menginput nilai, ternyata nilainya tidak keluar. Jadi di rapot tampilannya tidak ada. Saya nyoba ini menggunakan data teman dari MI ya kalau tidak salah ini ya datanya, yang semester 2. Misalkan ini kan data semester 2. Ini kita masuk semester genap. Saya juga tidak terlalu hafal nih schoolnya. Saya cuma ngambil dari backupan aja. Ini saya coba login. Seperti itu. Nah, di sini konfigurasi semester sudah dibuat genap ya. Kemudian di tahun ajaran juga sudah. Sebenarnya Bapak Ibu atau teman-teman yang mengerjakan ARD dari semester 1 ya dengan data semester 1. Ini sebenarnya yang untuk melanjut semester 2 yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah menghapus data guru mengajar ini. Semua ini Anda hapus. Kemudian membuat ulang atur guru ngajar supaya apa? Supaya di tabel ini, di tabel entity kurikulum ini terbentuk data semester genap. Ketika Anda memasukkan login guru, kemudian memasukkan data KKM, maka nanti di situ yang direkam adalah KKM semester genap. Kalau tidak, maka nanti akan tetap semester ganjil. Ada kalanya teman-teman operator yang mengedit KKM error. Karena apa? Tabel KKM-nya ini, tabel kurikulum ini masih semester ganjil, sementara datanya sudah di semester genap, maka akan terjadi error. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ini sudah semester genap, ada semester ganjil, ada semester genap, tetapi dibaca oleh sistem ARD masih dia semester ganjil pada tabel nilai, itu maka nanti yang enggak keluar nilainya. Karena apa? Data semester genap yang kita masukkan di sini, tetapi ketika kita view rapot dari wali, itu yang tidak akan keluar nilainya, baik ledger maupun rapot. Nah, untuk kendala itulah, maka kalau yang belum terlanjur atau baru mau semester genap, maka ini Anda hapus dulu. Hapus semua data ini, ya. Data ini Anda hapus semua, kemudian Anda buat ulang tambah guru mengajar, tambah guru mengajar. Tapi tidak perlu menghapus mapel sebenarnya, karena mapel yang sudah ada di semester ganjil itu kan sebenarnya sudah fix. Artinya apa? Kan kalau kita sinkron sub mapel akan keluar mapel banyak sekali nanti di sini. Nah, mapel-mapel yang tidak dipakai itu harus dihapus sebelum Anda melakukan sinkron KKM. Supaya dalam tabel ini, tabel entity subject value ini, KKM yang ada di sini adalah mapel-mapel yang dipakai saja, tidak seperti ini. Ini ada bin 40B, artinya bahasa Indonesia mapel B umum, ini kan 0. Nah, ini kadang-kadang
ketika kita di ledger itu nilainya ada 2 mapel, ya bahasa Indonesia ada 2 mapel, atau yang keluar nilainya 0. Maka ini harus kita hapus sebenarnya, yang nilai-nilai 0 ini. Maka itu sebelum Anda melakukan sinkron KKM, pastikan daftar mapel itu sudah benar, sejumlah yang dipakai, dan mapel-mapel kelompok B umum yang tidak dipakai itu dihapus, karena B umum itu biasanya di SBDP, kemudian di Penjas, kalau tidak salah seperti itu. Nah, berkaitan dengan ARD viewer kemarin, kita sudah membuat namanya, kemarin pernah diposting ini ARD viewer. Nah, kelanjutannya itu kita satukan dengan ARD viewer untuk mengupdate data semester. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah konfigurasi dulu data semester ini menjadi semester genap. Ya. Kemudian konfigurasi lagi tahun ajaran boleh, karena untuk memastikan saja. Lah, kemudian kita bisa melihat nanti untuk ARD viewer, tapi yang untuk updater. Di sini ada updater. Ya, caranya memasukkan seperti ini. Kalau Anda menggunakan hosting, maka Anda harus mencari file ARD viewernya dulu. Sebentar, saya tak masuk. Nah, ini ada ARD viewer, ya, yang ini saya di VDI. Kalau Anda mau menggunakan hosting, misalnya di sini saya contohkan. Di sini ada hosting. Nah, telah dikeluarkan oleh Mas Saiful kemarin atas permintaan saya untuk membuat update data ARD ke semester genap. Nah, yang diperlukan adalah 3 folder ini. Jadi yang satu folder updater, satu folder disk, yang satu folder config. Folder config ini sebenarnya hanya untuk mengupdate DB yang sudah ada. Jadi kalau kemarin di ARD viewer ini sudah ada file config, ya, sudah ada file config di sini, DB config. Di sini juga ada DB config. Perbedaannya adalah di DB config ini untuk membaca UTF-8. Kalau kita lihat misalnya ini. Nah, di sini ada hostname, Anda menggunakan localhost, kemudian username-nya database, password database, kemudian nama database-nya misalnya semester 2. Nah, di sini ada set karakter ke UTF-8, artinya untuk support ke Arab, atau mungkin nanti bisa dicoba untuk mapel lain, misalnya bahasa Jawa. Nah, ini DB config ini sebenarnya Anda cukup kalau sudah punya, ini kayaknya saya sudah ini. Aslinya ini kan tidak ada misalnya nih. Misalnya ini tidak ada. Anda cukup mereplace saja. Mereplace atau mengambil dari sini. Dari sini, ini Anda copy, kemudian diblok ke sini. Diblok ke sini, kemudian di Ctrl V. Jadi kita hanya mengupdate bagian bawahnya saja, kemudian kita simpan. Itu untuk file config atau folder config di DB config. Kemudian folder disk dan updater ini langsung kita kopikan saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ARD viewer. Kemudian ini saya ambil, saya copy, tarik ke sini. Ya, kalau Anda menggunakan file manager, silakan menggunakan file manager. Ini. Nah, kalau di hosting berarti seperti ini. Anda harus sama dengan ini. Kemarin saya tutorial yang sebelumnya. Di sini kan ada ARD namanya viewer ARD siswa, misalnya seperti itu. Kemudian ini public HTML-nya. Ini ada ARD semester 1, ada ARD semester 2, kemudian ini viewer
viewer ARD siswa. Nah, ini yang kita kopikan, updater sama disk. Ini kita kopikan ke sini. Seperti itu. Kemudian untuk config, ya, untuk config-nya kita sesuaikan yang tadi. Kita sesuaikan saja yang ini. Nah, ini saya copy. Kemudian sambil kita menunggu, di sini ada, belum bisa ya, ini masih proses upload. Nah, kalau yang di VDI ini sudah kita sesuaikan. Di sini sudah ada updater, kemudian sudah ada config-nya sudah kita sesuaikan, kemudian file disk ini untuk mengupdate aplikasi ARD Viewer. Jadi yang Anda gunakan itu hanya 3 folder ini. Yang config ini, karena Anda sudah mengisikan user, password, dan sebagainya di database, ini cukup Anda ambil yang bagian bawah saja, yang ini. Tinggal dikopikan. Oke, kemudian cara penggunaannya seperti ini. Cek dulu, ini belum selesai. Kita menggunakan yang di lokal dulu saja. Nah, untuk ARD Viewer kan bentuknya seperti ini kemarin. Ya, username sama passwordnya itu menggunakan NISN dan NIS dari siswa. Tapi kalau untuk updater, ini kita cek dulu masuk enggak ini karakter bahasa Arab misalnya. Kita contoh, kita ambil satu NIS, ini NISN, kita coba login dulu. Kemudian ini NIS-nya saya coba sebentar. Ini kemudian sini. Nah, ini kita coba masuk. Nah, ini kemarin. Kemudian kita deskripsiku. Nah, di sini sudah masuk Arab. Ini hanya saya contoh saja. Bahwa saya cuman copy paste Arabnya. Seperti ini sudah masuk Arabnya. Sudah ada tampilannya. Kemudian tapi ini yang saya pakai ini belum ada untuk printnya ya. Sedangkan yang di YouTube kemarin itu sudah ada untuk printnya. Nah, berkenaan dengan ini kita coba untuk updater seperti ini. Nah, ketika adapter ini ya, updater, jadi di ARD Viewer kemudian adapter, kita masukkan NPSN-nya, NPSN sekolah, password operator dari NPSN sekolah Anda. Misalnya NPSN-nya kita cek dulu di sini. Ini NPSN-nya, ya kan? Kita login seperti biasa. Oke, seperti ini. Oke saja. Nah, di sini ada dashboard, ya, kemudian ada eksekusi. Nah, kalau Anda lihat, di sini ada langkah 1 untuk menghapus data, kemudian langkah yang kedua adalah mengupdate data, tergantung kebutuhan. Kalau kita melihat nih data, kita melihat di sini, misalnya saja kita ingin data yang ini, kita lihat dulu. Ini kan ada data nilai mulok. Nilai mulok ini, apakah data ini kan semester 1. Ini ada semester genap, ada semester ganjil, ya. Ada semester genap, semester ganjil. Apakah kita mau menghapus semester ganjilnya? Kalau kita mau menghapus semester ganjil, maka ini kita hapus, ya. Hapus nilai mapel umum, hapus nilai mapel mulok, hapus semua catatan siswa semester ganjil. Jadi yang dihapus hanya semester ganjil. Kalau kita mau menghapus, maka kita hapus. Misalnya kita hapus nilai mulok nih. Kita hapus semua nilai mulok. Oke. Seperti itu, maka ini akan disable. Artinya sudah tidak ada data mapel data nilai mulok pada semester ganjil. Kalau kita refresh di sini, kita refresh datanya. Kita untuk pembuktian.
Ini kan ada semester genap, semester ganjil. Ini semua semester genap. Yang dihapus hanya semester ganjil saja. Kemudian kita mau menghapus nilai semester mapel umum, demikian juga. Tinggal kita klik saja ini, maka nanti akan hilang. Itu untuk menghapus data. Tapi kalau Anda hanya ingin mengupdate, ya, maka dia akan mencari data semester ini, update data. Kalau yang ini adalah tabel kurikulum, itu adalah untuk KKM. Jadi di sini untuk perhitungan KKM, ini kan semester ganjil, semester ganjil, semester ganjil, semester ganjil, ya. Apabila ini adalah data semester ganjil, akan Anda gunakan untuk semester genap, maka ini tinggal Anda update saja nih. Ya kan? Diupdate, maka kalau kita refresh di sini, maka dia akan menjadi semester genap. Jadi KKM yang kemarin semester ganjil akan digunakan untuk semester genap. Jadi seperti itu. Ini langsung disable, artinya tidak ada data semester ganjil di tabel kurikulum. Jadi ini tabel entity school curriculum ini adalah untuk mengambil nilai predikat. Jadi dalam ARD itu kalau Anda sinkron nilai akhir, yang dicari adalah nilai ini. Ini berarti KKM 71, KKM 63 untuk kelas 1, kelas 2 64, kelas 3 66. Apabila Anda ketika sinkron harusnya KKM-nya 75 di kelas 7 misalnya, ternyata kok cuma 70, berarti ada geser di sini. Karena apa? Karena mungkin memasukkan nilai KKM pada mapel-mapel itu ada yang tidak sama, karena ARD menggunakan 1 KKM untuk 1 jenjang. Jadi kalau kelas 5 harus sama semua mapelnya. Nah, demikian untuk langkah kedua, ini adalah mengupdate data mapel umum di tabel. Ini masih ada semester ganjil 125, artinya karena memang kalau kita lihat ini datanya ada semester ganjil, semester genap. Kalau kita hapus nilai semester ganjil, ini di mapel umum kita hapus. Ini kita hapus semester ganjil, kemudian kita refresh. Nah, di sini kita lihat, kemudian kita hapus semua catatan siswa. Jadi kita bersihkan data semester 1, sudah tidak ada lagi data semester 1, baik di nilai, kemudian nilai umum, nilai mapel mulok, itu sudah kita hapus. Ini intinya untuk menghapus. Kemudian ini gunanya untuk mengupdate. Jadi dia akan mengupdate semua data madrasah, data mapel umum ke semester genap. Oke. Kemudian ini mulok kita update, sehingga nanti Anda bisa menampilkan rapot dengan baik. Misalnya kita lihat di sini untuk wali. Saya belum tahu data ini sudah sampai di mana, karena ini saya mengambil data punya teman. Kita lihat di rombel, misalnya nama Irawati, contohnya saja. Tapi saya belum tahu ini data ini apa sudah sampai di rapot atau belum, saya belum tahu. NUPTK, kita ganti aja passwordnya, kemudian kita tes. Oke. Wali kelas rapot belum ada ya. Jadi tapi intinya seperti itu. Nanti dari siswa juga bisa melihat hasilnya. Ini kita keluar, kita masuk ke ARD viewer lagi, kita coba satu siswa tadi. Jadi apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam menampilkan rapot, sudah capek-capek mengerjakan, menginput nilai, ternyata rapotnya nggak keluar isinya. Nah, ini yang permasalahannya itu adalah di
update data semester. Ini contohnya saya ambil, masukkan NISN, kemudian masukkan ini, kita cek. Nanti di sini datanya sudah semester genap semua. Ya. Kemudian kita lihat nilaiku, ini nilainya, kemudian ini deskripsiku, ini sudah ada deskripsinya. Kalau yang tadi bahasa Arab tadi, ini kebetulan tidak menggunakan nilai Arab. Saya tadi lupa yang mana. Ya tadi kita sudah cek ada yang sudah menggunakan UTF-8, artinya ini sudah bisa ditampilkan UTF-8. Jadi demikian. Nah ini yang di hosting, kita coba nanti sudah kita masukkan updaternya, sudah kita masukkan folder disk, kemudian sudah ini tinggal config. Di config DB ini saya sesuaikan lagi, ini yang tadi config DB ini saya kopikan. Mohon maaf karena di sini ada password, saya tak. Oke, jadi ini saya kopikan. Kita cuma ngambil dari sini, dari protect connection, ini protect connection ke bawah, copy. Ini kan belum, kita ambil, kemudian kita Ctrl V, kita simpan. Nah, kita akan coba cek di sini. Oke, ini rapot siswa. Kita tes. Saya belum punya ini ya. Sebentar. Ini. Kita cek dulu. Jadi harus ada ini ya. Oke, kita tes untuk siswa. Ini siswa, langsung kita ke updater saja. Login, kita ke updater. Oke. Passwordnya password operator. Oke, ini masuk. Nah, kemudian kita cek di eksekusi. Nah, di sini mati, artinya disable. Disable artinya memang tidak ada data semester ganjil di tabel kurikulum, kemudian di tabel mapel umum dan mapel mulok, karena memang saya sudah membagi ini khusus untuk semester 1. Di sini ada tulisannya Majubah 2 1920, artinya Majubah ARD semester 2 1920. Artinya memang di sini sudah hanya semester genap saja, tidak ada semester ganjil. Seperti ini. Kalau untuk yang siswa, kita cek dulu nanti yang kelas 9. Mudah-mudahan aja ini benar kelas 9. Kita tes datanya di entity student. Ini yang di hosting. Kita lihat kalau dia 2017. Ini 17, kita cek satu data. Kemudian NISN-nya ini kebetulan menggunakan format EMIS. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nilaiku seperti ini, kemudian kita lihat deskripsi. Nah, ini sudah ada untuk nilaiku, sudah ada untuk print. Ya, kita klik print, ini sudah keluar. Ya, tinggal kita sesuaikan di sini headernya dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah kebanyakan teman-teman dari operator itu setelah mengerjakan, memasukkan nilai dan sebagainya dari guru-guru, ternyata begitu di
tampilkan nilai rapotnya tidak keluar. Nah, ini yang Anda lakukan hanya sebenarnya yang di B ini saja. Ya, mengupdate data ke semester genap. Ya, mengupdate data ke semester genap. Nah, demikian tutorial singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.